Kembali lagi di Ruang Padit bersama saya Yazid. Dan gue Rifki Herlanda. Selamanya Garuda. Oke, kali ini kita akan membahas seputar kekalahan telak Indonesia dari Australia yang menjadi debut pahit bagi Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Hasil yang di luar ekspektasi. Parah. Boleh lah kalah, tapi ya toh jangan gede-gede loh. Iya loh. Harusnya nggak segini juga gitu. Harusnya ya kalahnya nggak kayak gini juga lah, kalah cukup besar, sangat besar malah 5-1. Kekalahan yang kekalahan terbesar Betul. Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ya. Benar. Setelah kemarin waktu lawan Jepang kan kalah 4-0, sekarang kalah 5-1. Bener banget. Nah, ternyata walaupun udah kedatangan beberapa pemain baru gitu kan, yang menurutku yang udah nggak ada kendala bahasa kan, pelatih baru, pemain baru juga udah nggak ada masalah bahasa. Ternyata Indonesia masih harus berguru dari Australia. Ya, kira-kira Mas Rifki apa sih sebenarnya kunci kemenangan dari Australia? Yang pertama gue pengen bahas dulu, kita bahas tentang mungkin formasi yang Oke. diturunkan oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Kemarin kita udah bahas ya, ada 2 skema yang kemungkinan pakai skema 3 back atau 4 back, ternyata diturunkan langsung pakai skema 3 back. Cuman yang gua mungkin lo juga kaget bahwa ada ada seorang Nathan di situ ya, mengisi posisi gelandang bertahan menemani Tom Haye. Ternyata malah jadi sedikit blunder lah dalam tanda kutip untuk timnas Indonesia, karena beberapa momen, apalagi kan golnya penaltinya Australia tuh berakibat dari pelanggarannya siapa namanya, Nathan gitu. Benar. Nah, itu dia memang pemilihan, kalau dari pemilihan line up artinya sebenarnya ada blunder dari pemilihan line up ya, bukan formasi ya, atau gimana Mas? Kalau formasi sih menurut gua masih aman ya, karena itu nggak banyak berubah dari pelatih sebelumnya. Oke. Tapi mungkin pemilihan pemainnya yang menurut gua, seorang Tom Haye itu di tengah cocoknya udah pasti duet sama Ivar Jenner. Karena tipikal Tom Haye itu bukan gelandang yang suka lari ke sana ke sini. Jadi apalagi kan umurnya udah 30-an ya, mungkin cepet capek udah. Jadi Tom Haye itu emang udah mending difokusin untuk bantu serangan aja gitu. Nggak harus banyak Nah tadi dia duetnya sama Nathan di tengah, ternyata itu tidak membantu seorang Tom Haye di lini tengah. Okay. Jadi kayak kecapean juga. Jangan si Nathan yang gunanya sebenarnya sebagai gelandang bertahan, harusnya ya sebagai gelandang bertahan, motong serangan lawan. Ternyata ada momen gol ke berapa ya? Gol ke 3 kalau nggak salah, golnya Irvin. Itu harusnya posisinya di situ, harusnya posisi Nathan untuk menutup seorang Irvin. Ternyata gagal, dan beberapa kali serangan masuk di tengah pun tidak bisa dibendung oleh seorang Nathan gitu. Ya berarti ya kalau dari pemilihan line up dan formasi, beberapa pemain mungkin seperti Nathan itu ya kurang bisa memaksimalkan kesempatan yang dikasih pelatih lah sebenarnya kayak gitu ya. Nah kalau dari Australia sendiri kuncinya mereka bisa menang dari Indonesia nih apa sebenarnya? Soalnya kan di pertemuan pertama kan ya ditahan imbang gitu 0-0 sebenarnya. Kok bisa di pertemuan kedua jauh banget perbedaan kualitasnya ternyata? Kuncinya tuh ada, menurut gue nih ada 2. Kuncinya ada di kubu Australia sama di kubu dari Indonesia nih. Oke, yang Australia dulu. Oke, Australia dulu. Mereka memainkan cara bermain ketika lawan Jepang sebenarnya. Oke. Terus mereka melakukan hal yang dilakukan Cina ketika melawan Indonesia. Jadi si Popovic ini ternyata kalau misalnya kita ngeliat lawan Jepang, kan bedanya sama pelatih sebelumnya si Graham ya. Iya, Graham. Ya, itu kan si pelatihnya Australia sebelumnya itu kan menggunakan 4 back. Nah, sedangkan si Popovic ini ternyata setelah gue lihat-lihat apalagi pertandingan lawan Jepang, dia tuh memaksimalkan back 3 di tengah gitu. Oke. Jadi sama aja sih sama kayak Indonesia gitu, pakai 3 back. Jadi si Australia ini bertahan dengan pasif. Jadi menurut si 5 pemain bertahannya tuh pasif aja bertahannya, cuman geser. Itu yang dilakukan
oleh Sintayong ketika ngelawan Australia. Jadi si Iya. Australia itu memanfaatkan bertahan serapat-rapatnya di bawah dan menunggu ruang terbuka yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Contohnya ketika golnya kedua tuh yang serangan balik. Nah itu ketika Indonesia lagi bangun serangan, si Australia bertahan pasif di belakang nih, 5 back tuh sejajar sama 2 gelandang bertahannya, si Irvin sama satu lagi tuh gelandang bertahan. Nah ketika ada posisi Indonesia gagal nyerang, si Tom Hai gagal tuh, terus ngebuang bola kan. Nah posisi back 3 kita ketika udah di atas, itu kehilangan posisinya, out positionnya. Kalau kalian lihat juga nanti mungkin di siaran ulangnya, si pemain Australia itu posisinya bukan di tengah nih, tapi dari samping. Samping muncul ke tengah ketika serangan balik. Nah itu menghindari posisi offside juga. Jadi menurut gua salah satu kuncinya Australia bisa menang di pertandingan tadi, yaitu mereka dengan sabar menunggu di bawah, terus menunggu kesalahan pemain Indonesia. Itu yang dilakukan ketika Sintayong menghadapi Australia kemarin. Benar. Nah, aku juga sebenarnya meng-highlightnya itu ya, bahwa kesalahan Sintayong gitu kan, dia kan blunder lawan Cina kan kayak gitu kan, terlalu overconfidence, bermain terbuka, ternyata di babak pertama langsung kena 2 gol. Nah baru dia nggak bisa comeback lah gitu di babak kedua. Ini lagi lawan Australia digunain cara yang sama dengan Australia yang kualitasnya menurutku lebih dari Cina gitu. Ternyata itu juga blunder Kluivert justru. Nah kalau dari Indonesia, Dari Indonesia yang pertama itu overconfidence sih. Overconfident. Jadi ketika dikasih bertahan sama si Australia, ternyata malah jadi overconfident. Gue bisa nyerang nih, main bola, taktik passing. Ternyata dengan bertahan ketika mereka asik menyerang Indonesia, ternyata mereka lupa lini pertahanan. Itu yang ditunggu-tunggu sama ini pemain-pemain Australia sih. Australia, iya itu dia. Apalagi kalau kita ngeliat kan tadi langsung 3-0 di babak pertama gitu kan. Akhirnya Kluivert ada beberapa pergantian di babak kedua gitu. Kira-kira menurut Mas Rifki itu pergantian efektif gak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya tadi pergantian agak aneh sih menurut gua. Oke, agak aneh berarti ya pergantiannya. Nathan masih dipertahankan di babak kedua, malah dipasang ke wing kiri gitu. Terus Eliano masuk di belakang striker. Sebenarnya agak bermain cukup baik lah Eliano di babak kedua, cuman belum maksimal menurut gua. Itu sih Nathan yang digantikan masih belum digantikan. Terus pergantian kalau nggak salah Sandy Walsh ya. Sandy Walsh menggantikan Hilgers. Ternyata ketika masuk malah langsung kebobolan. Tapi kalau misalnya langsung cedera juga. Jadi akhirnya masuk si Rizky Ridho juga nggak tahu tadi mainnya kayak masih bingung. Kayak tertekan gitu. Kayak punya kena tekanan mental aja gitu jatuhnya. Bener. Passingnya nggak pas gitu, nggak akurat segala macam, kayak nggak tenang aja dia, kayak udah ke bawah, udah kebobolan banyak gitu, entah takut dihujat atau gimana nggak tahu. Terus masuknya si Sananta juga ternyata tidak membuahkan sedikit pun perubahan. Tiba-tiba nendang atau kemana gitu kan. Itu jadi bertanya juga nih cara pergantiannya dari Patrick Kluivert gitu. Oke, berarti secara pergantian memang masih belum efektif ya. Mungkin masih di laga debut, dia belum tahu benar-benar kemampuan pemain-pemainnya itu, dan lagi-lagi ya pemain yang dikasih kesempatan juga nggak tampil maksimal pada akhirnya. Terus ada perubahan cara bermain Indonesia juga. Ternyata cara terlalu confidence-nya itu, dan sebenarnya kita nih masih ranking 127 gitu. Oh iya betul. 127 apa 129, pokoknya masih 120-an yang hadapi Australia yang langganan Piala Dunia gitu. Tiap Piala Dunia tuh Australia udah pasti selalu lolos, tapi dengan PD-nya kita bermain penguasaan bola dari awal gitu. Ya oke, kita bisa nguasain bola di menit-menit awal, cuman ya balik lagi ketika terlalu confident, terlalu meremehkan, ternyata ketika serangan balik kita lupa gitu. Sebenarnya salah satu menurut gua nih ya, cara bermain yang enak atau cara menghadapi lawan cocok untuk
lawan seperti Australia atau tim-tim Piala Dunia yang dilakukan Sintayong ketika lawan Australia waktu itu 0-0 itu menurut gue salah satu cara bertahan timnas Indonesia yang terbaik sih. Oke, benar. Lawan Arab juga sebenarnya pakai konsep yang sama, bertahan terus akhirnya mengandalkan serangan balik dan akhirnya itu work gitu. Tapi kenapa malah diubah lagi? Ya, Secara itu sih gameplay. yang agak menurut gua jadi salah satu bukan ya bisa dibilang salah satu blunder lah timnas Indonesia lawan Australia. Terus mungkin ke depannya kalau dari gua sih ya mungkin pemilihan pemainnya bisa diperhatikan lagi ya. Pemilihan pemainnya sebenarnya udah nggak terlalu blunder banget sih menurut gua. Cuman tinggal memasangkan siapa kayak Tom Haye harus bisa melihat pasangannya siapa. Misalnya menurut gua Ivan Zenner adalah pasangan terbaik si Tom Haye lah. Betul. Tom Haye nggak harus banyak berlari, dia cuman fokus untuk melakukan counter attack. Jadi kan kita tahu Tom Haye punya umpan akurasi yang sangat bagus kan gitu kan. Ketika kuat bertahan, kasih bola Haye udah langsung kasih ke striker, apalagi sebenarnya striker kita tuh pelari semua. Di depan ada Ole gitu kan, di depan ada Renders nanti mungkin main lagi, Marcelino juga punya speed, apalagi nanti lawan Bahrain kita ada Orat Mangun itu punya kecepatan gitu kan. Oke, nah itu dia. Kalau aku lihat pokoknya pertandingan tadi tuh udah kacau banget, pemain juga kayak hancur banget, nggak ada yang bagus lah gitu. Tapi menurut Mas Rifki ada gak sih pemain yang secara penampilan paling mending lah? Karena kalau 5-1 ini kan udah hancur lebur lah, ibaratnya udah 5-1 tuh hancur lebur. Tapi masih ada gak sih pemain yang bagus gitu mainnya tadi? Pemain yang bagus hari ini menurut gua tetap Calvin Verdong. Beberapa kali umpannya, terobosannya dari belakang ke depan tuh langsung tembus ya. Umpan ke Rafael Struijk kan dari Calvin Verdong tuh. Terus beberapa kali mungkin ini salah satu skema yang dimainin sama Patrick Kluivert juga sih. Jadi kelihatan beberapa kali ketika kita ngebangun serangan di press sama si penyerang Australia. Crossing dari belakang tuh langsung ke depan gitu. Tapi si Calvin Verdong tuh ketika dia lepaskan umpan bisa langsung tepat sasaran. Gol penaltinya si Rafael Struijk kan bola dari Calvin Verdong. Terus berapa kali Ole muncul akibat dari passingnya si Calvin Verdong. Terus ketika bertahan gila banget sih itu orang. Kecil tapi bisa ngelawan Titan-titannya Australia itu badan gede-gede gitu kan. Jadi menurut gua Calvin Verdong salah satu yang terbaik. Terus Tom Haye sebenarnya bermain bagus, cuman tadi yang kata gua bilang tidak ada pasangan yang bisa ngedampingin dia selama pertandingan tadi. Jadi kayak dia lari ke sana, lari ke sini buat motong bola, buat nyari bola gitu. Jadi Nathan tidak melakukan perannya dengan cukup baik gitu. Oke, itu dia. Kalau kita lihat pertandingan lainnya gitu di grup yang sama, Bahrain harus bertekuk lutut dengan sang raja Asia Jepang dengan skor 2-0. Kalau misalkan di pertandingan selanjutnya nih kita berandai-andai, kira-kira ada harapan gak sih buat lawan Bahrain? Lawan Bahrain tentu ada harapan ya, karena kalau secara kualitas kita di atas Bahrain sebenarnya kalau misalnya melihat kualitas pemain. Tinggal bagaimana seorang Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya bisa memberikan strategi atau skema yang bisa memanfaatkan kelebihan pemain-pemain kita gitu. Bahrain apalagi mereka sebelum mainnya aja udah pasti kena mental kan. Oh iya benar. Ketika main di GBK tentu itu salah satu keuntungan atau kelebihan yang bisa kita dapat gitu ketika lawan Bahrain. Tapi balik lagi jangan sampai overconfidence. Benar-benar ditentukan siapa susunan terbaiknya, siapa yang akan bermain ke depan. Mungkin si Emil mungkin bisa main. Beberapa pemain gitu kan. Iya. Emil bisa main. Mungkin gue bisa prediksi lah sekarang. Bukan prediksi, yang ngasih sedikit masukan mungkin untuk 11 pertamanya kiper. Menurut gue masih Emil bisa dikasih kesempatan lawan Bahrain yang kualitasnya di bawah. Back 3 Izes kayaknya chemistry sama Hilgers belum dapat deh. Kelihatan tadi lawan Australia masih belum ini. Mungkin Rizky Ridho bisa ditempatkan sama Izes. Izes tuh kan dia tuh tinggi tapi nggak punya kecepatan. Nah ini bisa di cover sebenarnya sama Rizky Ridho di posisi kanan, meskipun tadi mainnya agak gugup Rizky Ridho gitu. Di kirinya Verdong masih tetap
Dinje masih tetap bisa pakai kalau misalnya masih pakai 3 backs ya. Oke. Kevin Dix di kanan, di tengah gua masih bisa memilih Tom Hai masih tetap jadi jenderal lapangan tengah. Pelupesi sih. Pelupesi harus dicoba. Iya, Pelupesi harus dicoba. Oke. Terus di depannya Ole, Ragnar sama Ole, Ragnar. Antara Reinders sama Marcelino sih. Marcelino tadi nggak terlalu kelihatan, mungkin bukan karena salahnya Marcelino juga sih, karena si ruang geraknya benar-benar ditutup sama lini pertahanannya Australia yang pasif rapat banget deh, 5 ditambah 2 gelandang bertahannya, dan winger depannya, pemain depan juga agak rapat nih ke tengah. Jadi benar-benar padat. Jadi posisi tengah kita tuh tadi benar-benar mati, terisolir lah. Marcelino susah bergerak di tengah, Tom Hai juga suka bergerak, Nathan pun susah bergerak gitu. Jadi ya emang udah kelasnya Australia ini emang Piala Dunia, kita masih jauh di atas, masih di bawah Australia lah. Ah itu dia, pokoknya di pertandingan selanjutnya kita nggak boleh overconfident lagi, intinya itu sih. Karena ya lawan-lawan kita nih banyak yang pernah tampil di Piala Dunia, apalagi kan ya udahlah, kita masih di bawah, peringkat kita juga masih 120 lebih. Jadi kita untuk peringkat 2 mungkin agak sangat berat banget. Jadi kita masih mengincar peringkat 3 dan 4 ya. Sekarang peringkat kita lagi turun ya sementara. Ya mungkin hanya itu pembahasan kita di kekalahan yang paling menyakitkan ini. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kita bisa meraih kemenangan. Harus meraih kemenangan kalau misalnya kita mau dapat kesempatan lagi untuk lolos ke Piala Dunia. Oke. Pokoknya buat teman-teman sekalian jangan lupa buat follow media sosial Pandit Football Indonesia, ada di Instagram, TikTok, dan juga YouTube, dan juga ada Twitter. Jangan lupa subscribe biar kita makin rajin untuk bikin konten-kontennya tentang ngebahas sepak bola di sepak bola lokal maupun internasional. Oke.